Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan bahasan materi yang telah kami diskusikan terlebih dahulu, yaitu tentang compensatory growth atau pertumbuhan kompensasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Muhammad Safil Muktaf, NPM 024, selaku moderator pada presentasi kali ini. Kemudian teman saya ada Nadifah, NPM 001. Kemudian ada Nur Khalisa Putra, NPM 024. Kemudian ada Muhammad Alvina Hidar Anas, NPM 045. Lalu ada Nadanila Kamila, NPM 046. Kemudian ada Ilyas Nur Hanafi, NPM 049, selaku presentator. Kemudian langsung saja menuju pembahasan yang akan disampaikan oleh Ilyas Nur Hanafi. Pertumbuhan didefinisikan dengan peningkatan ukuran tulang, otot, organ dalam, dan beberapa bagian pada tubuh lainnya. Umumnya dipengaruhi oleh asupan nutrisi. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai peningkatan berat badan dan ukuran. Karena peningkatan ukuran struktur disebabkan oleh peningkatan jumlah sel dan peningkatan ukuran sel atau organ. Pertumbuhan kompensasi atau compensatory growth merupakan pertumbuhan yang dipercepat dari suatu organisme setelah masa pertumbuhan melambat, terutama sebagai akibat dari kekurangan nutrisi. Disebut juga sebagai pertumbuhan pemulihan atau rehabilitasi. Hal ini dimungkinkan untuk tingkat pertumbuhan kompensasi yang tinggi untuk menghasilkan kompensasi, di mana organisme melebihi berat badan normal dan sering memiliki penumpukan lemak yang berlebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kompensasi ada dua, yaitu faktor dari ternak itu sendiri dan juga faktor dari nutrisi. Faktor dari ternak meliputi 1. Derajat kematangan pada awal kekurangan nutrisi, 2. Proporsional bobot badan dari adiposa pada awal kekurangan nutrisi, ketiga genotip, yang keempat jenis kelamin, dan yang kelima perubahan di dalam tingkat metabolisme. Faktor dari nutrisi meliputi 1. Keparahan nutrisi yang dibutuhkan sebagai pemeliharaan dari asupan pakan harian. Yang kedua, lamanya kekurangan nutrisi. Yang ketiga, berat jenis pakan selama kekurangan nutrisi. Dan yang terakhir, asupan pakan selama pemulihan. Pengaruh pertumbuhan kompensasi. Pengaruh pertumbuhan kompensasi terhadap ternak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh positif serta pengaruh negatif. Pengaruh positif dari pertumbuhan kompensasi yaitu 1. Kecepatan tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. 2. Pertumbuhan dipamerkan oleh ternak setelah melalui masa stres nutrisi. 3. Laju kurva pertumbuhan meningkat tajam. 4. Dapat digunakan untuk strategi penggemukan. 5. Peningkatan konsumsi pakan selama rehabilitasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu 1. Memungkinkan lebih banyak protein makanan dan energi untuk pertumbuhan jaringan besar daripada metabolisme basal. 2. Metabolisme basal yang rendah selama pembatasan nutrisi karena penurunan berat badan secara visceral. Yang ketiga, keparahan pembatasan nutrisi pada tahap kurva pertumbuhan di mana pembatasan berlangsung dapat mempengaruhi bagaimana banyak pertumbuhan kompensasi terjadi. Yang keempat, pembatasan nutrisi pada awal pertumbuhan dapat mengakibatkan efek jangka panjang pada jaringan tulang dan jaringan lemak tubuh. Dan yang terakhir, dapat mengakibatkan pengerdilan permanen hewan dengan ukuran tubuh jauh lebih kecil saat dewasa. Kesimpulan, pertumbuhan kompensasi adalah pertumbuhan yang dipercepat dari suatu organisme setelah masa pertumbuhan melambat, terutama sebagai akibat dari kekurangan nutrisi. Pertumbuhan ini disebabkan oleh faktor ternak dan juga faktor pakannya. Hal ini mempengaruhi ternak dalam laju pertumbuhan ternak maupun menyebabkan pengerdilan permanen pada ternak serta hal positif maupun negatif lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan mohon ditulis di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.